Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini gue mau ngebahas atau sharing mengenai cara berpikir yang salah, atau dalam psikologi itu ada yang namanya logical fallacy atau sesat pikir. Dan terkadang sesat pikir ini dianggap kebenaran oleh beberapa orang dan masih sampai sekarang. Contoh simpelnya yang sering kita dengar atau akhir-akhir ini berseliweran itu, contoh logical fallacy-nya misalkan mengenai tenaga kerja asing ya. Nah, logical fallacy-nya adalah pemerintah itu statementnya sebaiknya masyarakat nggak usah khawatir terhadap banyaknya tenaga kerja asing dari Cina, karena TKI yang ada di negara lain pun jumlahnya lebih banyak daripada TKA yang ada masuk ke Indonesia. Menurut gue itu sesat pikir atau logical fallacy atau cara berpikir yang salah ya, karena poinnya itu sudut pandangnya bukan di situ, tapi TKI, tenaga kerja Indonesia yang ada di negara lain itu memang dibutuhkan, itu memang negara lain pun membutuhkan tenaga ahli kita gitu. Sementara keberadaan TKA Cina ini, negara lagi dalam keadaan banyaknya pengangguran, dan pengangguran ini pun punya skill, punya kemampuan juga gitu. Jadi kedatangan banyaknya TKA itu dalam keadaan masyarakat banyak yang pengangguran, aneh sih menurut gue. Oke, tapi gue gak mau ngebahas banyak soal itu. Dikit lagi lebaran, gue masih mau lebaran di rumah. Skip pembahasan mengenai logical fallacy. Yang pertama gue akan coba bahas gue akan ngomongin logical fallacy dalam ria ya. Ria. Mungkin teman-teman pernah dengar obrolan atau chat, ada temen yang bilang, lihat deh statusnya si A. Maksudnya apa coba? Sedekah pakai di videoin, atau bagi-bagi makanan aja pakai di videoin kayak gitu. Apa coba tujuannya, nyari follower atau biar kenapa gitu? Ria banget sih jadi orang. Mungkin teman-teman pernah dengar kalimat itu. Saran gue, ketika teman-teman dengar kalimat itu, kalau dalam obrolan langsung, bagusnya itu disenyumin aja, nggak usah tanggepin. Kalau dalam chat, kasih aja emot jempol kuning gitu, kelar ya kan. Karena apa? Usahain kita nggak usah masuk dalam obrolan itu, gitu. Karena kalau kita nanggepin, ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang dia maksud ria itu belum tentu ria. Yang kedua, kita udah masuk ke dalam gibah. Jangan banget deh itu ya kan. Nah, gue mau ngasih tahu, jadi kenapa itu gue anggap logical fallacy? Yang pertama, konsep dalam sedekah itu ada dua. Boleh dilakukan terang-terangan atau di show up itu boleh, ditunjukkan boleh, dan sebaiknya dilakukan diam-diam gitu kan. Jadi dibalikin lagi kepada kita sebagai yang ngelihat itu. Kita yang ngelihat, misalkan kita yang ngelihat status temen, dia lagi bagi-bagi makanan atau dia lagi sedekah dan di videoin, cara berpikirnya adalah bukan kita ngejudge dia ria, tapi kita menganggap itu sebagai ajakan supaya kita ngelakuin hal yang sama, supaya kita berbagi juga gitu. Kalau kita nggak mampu berbagi, atau kita belum mampu ngelakuin apa yang teman kita lakuin, puji teman kita itu, supaya kita dapat pahala muji, bukan malah dapat dosa suuzon gitu. Nah, terus juga yang kedua, kenapa gue bilang logical fallacy atau sesat pikir? Dalam Islam, beberapa amalan atau beberapa ibadah, ada yang memang seharusnya itu di show up, ada yang memang seharusnya itu ditunjukkan ya. Contoh, gue kasih contoh amalan atau ibadah yang memang sebaiknya itu ditunjukkan. Yang pertama nikah. Nikah itu kan harus dikabarin kan orang. Lu bagi-bagiin undangan, lu sebar undangan supaya orang-orang pada datang gitu. Konsep ibadah yang harus ditunjukkan. Terus juga yang kedua misalkan kurban, kan nggak bisa
Pas Idul Adha lu beli kambing sendiri, lu bawa ke kamar, lu potong sendiri, lu kulitin sendiri. Nggak kayak gitu caranya gitu. Begitupun ketika lu nyerahin korban ke panitia, nggak bisa diam-diam. Lu bilang dari hamba Allah, pahalanya tujukan untuk hamba Allah. Ya nggak kayak gitu. Dijelasin untuk siapa pahalanya, di show up, ditunjukin. Karena memang beberapa amalan, beberapa ibadah itu bagusnya ya ditunjukin gitu. Nggak harus terus-terusan harus diumpetin. Ketika ada orang yang nunjukin di video ini tuh, kita langsung auto ngejudge ria gitu. Nggak kayak gitu. Nah, dan juga dalam satu riwayat ya, dalam satu hadis dikisahkan, suatu hari seseorang datang menemui Rasulullah SAW. Dia nanya, wahai Rasulullah, aku telah melakukan kebaikan secara diam-diam. Tapi ada orang lain yang tahu dan dia memujiku. Dan karena itu aku merasa bahagia, aku merasa senang. Apakah aku dapat pahalanya? Nabi menjawab, iya. Kamu dapat pahala, 2 pahala. Yang pertama kamu dapat pahala diam-diam, yang kedua kamu dapat pahala terang-terangan. Artinya ketika orang yang tahu dia ngelakuin kebaikan itu, ketika dia jawab jujur, iya memang saya tadi sedekah, sebab ini sebab itu dihitung pahala kebaikan juga ternyata. Jadi pahala terang-terangannya juga dapat. Nah, jadi poinnya di sini, logical fallacy yang gue maksud atau sesat pikir yang gue maksud adalah ketika kita ngelihat sesuatu atau ngelihat kebaikan teman kita atau siapapun yang diekspos di media sosial, bagusnya jangan langsung ngejudge kalau itu ria, tapi balikin ke diri kita sendiri. Itu sebagai ajakan supaya kita ngelakuin itu. Sebab koridor ria atau ikhlas bukan kapasitas kita yang nentuin. Dalam satu istilah, ria dibilang bagaikan semut hitam jalan di tanah tengah malam gitu kan. Artinya samar-samar banget. Emang susah nentuin apakah itu ria atau enggak gitu. Lu ibadah ditunjukin takut ria, lu nggak jadi ngelakuin itu karena takut ria, itu pun ria gitu. Ngerti gak maksudnya? Lu mau sedekah, terus lu berpikiran, nanti deh masih ada orang atau takut dilihat orang, gue takut ria. Itu ria. Sampai akhirnya lu nggak jadi sedekah. Terus ada orang yang nanya, lu tadi nyumbang? Enggak gue takut ria. Ya itu lu udah ria gitu. Jadi perkara ria itu emang gimana ya, sulit dideteksi. Makanya perihal ria itu dibalikin lagi kepada pelakunya, kepada niat awalnya dia. Nah, poinnya adalah jangan sampai orang yang kita tuduh ria belum tentu ria, tapi kita udah dapat dosa suudzon. Atau yang lebih parahnya lagi, ketika kita nganggap dia ria, terus kita ngehubungin teman kita dan kita suruh lihat, lu lihat deh statusnya si ini. Dan teman kita itu nanggepin, jadi kita berkompromi atau argumen kita itu disupport sama teman kita. Itu lu dapat apa ya? 2 keburukan. Lu dapat doa suudzon, lu masuk ke dalam dosa, lu masuk ke dalam dosa gibah. 2, lu kena dosa suudzon, dosa gibah pula. Padahal teman lu ini belum tentu ria. Amalannya dia belum tentu hangus karena ria gitu. Karena ya itu balik lagi, perkara ria itu tergantung Allah gitu. Oke, untuk pembahasan logical fallacy yang pertama atau sesat pikir yang berseliweran di dalam pergaulan kita, itu yang pertama. Di video berikutnya gue akan ngebahas logical fallacy yang kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.